Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya berasal dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pada video kali ini saya akan merangkum tentang pembelajaran yang selama ini kita laksanakan dalam mata kuliah metode dan perencanaan pembelajaran. Pada tahap awal perkuliahan, yaitu kita melakukan Zoom dengan beliau ibu dosen, yaitu mengenai tentang RPS ataupun perencanaan mata kuliah metode perencanaan dan pembelajaran. Setelah itu, pada pertemuan selanjutnya ibu dosen memberikan tugas, yaitu pada tanggal 6 Maret tentang membuat makalah yang berjudul pengertian konsep dasar perencanaan pembelajaran, manfaat perencanaan pembelajaran, fungsi perencanaan pembelajaran, dan prinsip perencanaan pembelajaran. Baiklah, saya di sini akan membahas singkat tentang makalah yang telah saya buat, yaitu pada tanggal Selasa 5 Maret tahun 2024. Pada makalah yang saya buat ini, yang pertama yaitu membahas pengertian konsep dasar perencanaan pembelajaran. Perencanaan dalam arti yang sederhana dapat dijelaskan sebagai suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan memiliki 4 unsur. Keempat unsur tersebut diantaranya adalah adanya tujuan yang harus dicapai, adanya strategi untuk mencapai tujuan, sumber daya yang dapat mendukung, dan implementasi setiap keputusan. Tujuan merupakan arah yang harus dicapai agar perencanaan dapat disusun dan ditentukan dengan baik. Sedangkan strategi berkaitan dengan penerapan keputusan yang harus dilakukan oleh perencana. Adapun penetapan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan, di dalamnya meliputi penerapan sarana dan prasarana yang diperlukan. Implementasi adalah pelaksanaan dari strategi dan penetapan sumber daya. Implementasi merupakan unsur penting dalam proses perencanaan. Yang selanjutnya adalah manfaat perencanaan pembelajaran. Manfaat yang dapat dirasakan yaitu melalui proses perencanaan yang matang dan baik, maka akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Artinya, perencanaan yang matang dan akurat maka akan mampu memprediksi dan mengukur seberapa besar tingkat keberhasilan yang akan dapat diperoleh. Yang selanjutnya, manfaatnya adalah perencanaan juga dapat sebagai alat untuk dapat menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Guru maupun tenaga pendidik yang melakukan perencanaan yang baik akan dapat memprediksi kesulitan apa yang akan dihadapi oleh siswa dalam mempelajari materi pelajaran. Dengan perencanaan yang matang, guru akan dapat mudah mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin akan timbul. Yang selanjutnya ada fungsi perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada fungsi kreatif. Pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang baik maupun yang matang akan dapat memberikan umpan balik atau yang disebut dengan feedback, yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang akan terjadi atau kelemahan yang terjadi. Melalui umpan balik itulah guru dapat meningkatkan dan memperbaiki program. Secara kreatif, guru akan memperbaiki berbagai kelemahan dan menemukan hal-hal yang baru.
Yang selanjutnya adalah fungsi inovatif. Mungkinkah suatu inovasi pembelajaran akan muncul tanpa direncanakan atau tanpa diketahui terlebih dahulu berbagai kelemahan? Tentu tidak, bukan. Suatu inovasi hanya akan muncul seandainya guru memahami adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan itu hanya mungkin dapat ditangkap manakala guru memahami proses yang dilaksanakan secara sistematis. Proses pembelajaran yang sistematis itulah yang direncanakan dan terprogram secara utuh. Dalam kaitan inilah perencanaan memiliki fungsi inovasi. Yang selanjutnya ada fungsi selektif. Ada kalanya untuk mencapai suatu tujuan ataupun sasaran pembelajaran, guru dihadapkan berbagai pilihan strategi. Melalui proses perencanaan, maka guru dapat menyeleksi strategi mana yang akan dianggap lebih efektif, yang lebih efisien untuk dikembangkan. Yang selanjutnya ada fungsi komunikatif. Suatu perencanaan yang harus dapat menjelaskan kepada setiap yang terlibat, baik kepada guru, siswa, kepala sekolah, bahkan kepada pihak eksternal seperti kepada orang tua dan masyarakat. Dokumen perencanaan harus dapat mengkomunikasikan kepada setiap orang baik tentang tujuan, hasil yang ingin dicapai, strategi atau rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan. Oleh sebab itu, perencanaan memiliki fungsi komunikasi. Yang selanjutnya ada fungsi prediktif. Perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu treatment sesuai dengan program yang disusun. Yang selanjutnya ada fungsi akurasi. Sering terjadi guru merasa kelebihan bahan pelajaran, sehingga merasa waktu yang tersedia tidak sesuai dengan banyaknya bahan yang harus dipelajari oleh siswa. Akibatnya, proses pembelajaran tidak normal, sebab kriteria keberhasilan diukur dari sejumlah materi pelajaran yang telah disampaikan kepada siswa. Tidak peduli apakah materi itu dipahami ataupun tidak. Perencanaan yang matang dapat menghindari hal seperti itu, sebab melalui proses perencanaan, guru dapat menakar setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu. Guru dapat memperkirakan ataupun menghitung jam pelajaran yang efektif melalui program perencanaan. Selanjutnya ada prinsip perencanaan pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip perencanaan pembelajaran yang secara relatif berlaku, diantaranya prinsip perkembangan, prinsip perbedaan individu, prinsip minat dan kebutuhan anak, dan prinsip motivasi. Demikianlah tugas pada pertemuan kedua, yaitu pada tanggal 4 Maret dan deadline pada tanggal 7 Maret. Pada pertemuan ketiga, Ibu dosen melakukan Zoom, yaitu membahas materi ataupun makalah dari pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan yang kedua yang membuat makalah tersebut. Pada pertemuan ketiga ini, Bu dosen memberikan kesempatan kepada para teman-teman di kelas untuk menyampaikan makalahnya berdasarkan hasil Ibu dosen yang menunjuk maupun mahasiswa yang mengangkat tangan. Pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan pada tanggal 17 Maret, Ibu dosen memberikan tugas yaitu membuat makalah dengan poin pembahasan yang pertama ada konsep strategi pembelajaran, bentuk strategi pembelajaran PAI, konsep ataupun pengertian kompetensi pembelajaran PAI, dan contoh kompetensi pembelajaran PAI. Yang terakhir ada tujuan pembelajaran PAI. Di sini saya akan menguraikan tentang materi yang telah Ibu dosen berikan
Di antaranya yaitu pembahasannya yang pertama konsep strategi pembelajaran. Konsep strategi pembelajaran. Yang pertama pengertian strategi pembelajaran. Kata strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sedangkan pembelajaran adalah proses cara yang menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Strategi bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Adapun konsep strategi pembelajaran adalah suatu hal yang berhubungan dengan metode ataupun cara pendekatan yang dilakukan oleh guru berhubungan dengan metode ataupun cara yang pendekatan yang dilakukan oleh guru kepada siswanya secara terorganisir dan terarah. Dalam konsep ini tentunya harus mempunyai cara yang harus dilakukan, seperti adanya pendekatan terhadap siswa untuk meningkatkan pemahaman kepada siswa tersebut. Dari poin tersebut, ibu dosen memberikan tugas yaitu setiap poin harus ada pendapat dari mahasiswanya. Jadi saya berpendapat seperti itu dari poin yang telah ibu dosen buat dalam tugas yang ketiga. Maksud saya tugas pertemuan yang keempat. Terus selanjutnya ada bentuk strategi pembelajaran PAI. Strategi pembelajaran PAI, kata strategi dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti. Ada yang dinamakan rencana, ilmu dan seni, dan tempat yang baik menurut siasat perang dalam dunia pendidikan. Strategi diartikan sebagai plan, metode, or series of activities designed to achieve a particular education goal. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencana tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Strategi berbeda dengan metode. Strategi menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai tujuan sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Jenis-jenis strategi, yang pertama ada strategi penyampaian, ada strategi pembelajaran kelompok, ada strategi pembelajaran individu. Menurut pendapat saya, tentang bentuk strategi pembelajaran adalah suatu hal yang merujuk pada pendekatan sama hal dengan poin bahasan yang pertama, tetapi ini lebih dalam lagi, yaitu mencangkup tentang diskusi kelompok dan penelitian yang diharapkan jika hal ini bisa terlaksana tentu dapat menjadi hal yang baik ataupun hal yang positif dari siswa, yang mana dapat menjadi pembelajaran yang lebih baik. Demikian rangkuman dari tugas yang nomor 4 atau tugas yang keempat. Selanjutnya pada tugas pertemuan kelima, ibu dosen melaksanakan diskusi online. Pada pertemuan diskusi ini, ibu dosen menanyakan, menurut pendapat Anda, bagaimana seharusnya sebagai seorang pendidik memberikan pemahaman bagi peserta didik melalui pembelajaran pendidikan agama Islam yang mengutamakan keharmonisan serta kemanusiaan dan mampu bersikap moderat agar tercipta Islam rahmatan lil alamin, serta berikan pengalaman-pengalaman Anda dalam mewujudkan hal tersebut dalam lingkungan pendidikan sekolah Anda, serta bagaimana metode strategi pendidik untuk dapat menerapkan pembelajaran agama Islam yang berbasis nilai-nilai moderasi beragama. Dari pertanyaan ibu dosen, saya berdiskusi dan menjawab. Pengalaman saya sebagai guru dinyah, fokus saya adalah menyampaikan materi agama dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa.
mengajak mereka untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan memahami materi yang disampaikan. Dalam menyampaikan pembelajaran, tentu saya selalu memperhatikan karakter dari santri yang ada di kelas. Kebetulan waktu itu saya mendapat kelas anak-anak dari SMK, ya, SMK yang mana anak-anaknya sudah besar-besar dan mempunyai banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda. Dan saya di sini menyesuaikan dan memahami apa yang mereka itu inginkan. Setelah tahu dan memahami, saya bisa menerapkan materi yang ingin saya sampaikan dengan baik agar mereka bisa memahami. Dan saya juga memberikan kondisi atau menciptakan kondisi yang aman, nyaman agar para santri-santri merasa bahwasanya mengaji atau belajar diniyah itu sesuatu hal yang menyenangkan dan sesuatu hal yang memang harus dipahami sebagai seorang santri. Karena seorang santri itu intinya yang paling menjadi karakter atau menjadi ciri khas adalah paham tentang nilai-nilai agama yang baik dan bisa mengaplikasikan ataupun menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-6, Ibu dosen memberikan tugas berupa pembelajaran PAI berbasis ICT atau yang disebut Information and Communication Technology, yaitu pada pertemuan ke-6 tanggal 1 April sampai tanggal 4 April. Pada pertemuan ke-6 ini saya mengerjakan tugas mengutip pembelajaran materi PAI berbasis ICT, yaitu dari website NU Online dengan materi dasar iman dan Islam. Dalam materi tersebut saya mengutip tentang materi tentang iman, rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman ada 6. Yang pertama iktikad atau percaya kepada Allah. Yang kedua percaya kepada malaikat Allah. Yang ketiga beriktikad percaya adanya kitab-kitab Allah. Yang keempat percaya adanya utusan-utusan atau Rasulullah. Dan yang kelima percaya adanya hari kiamat, serta rukun iman yang keenam yaitu percaya bahwasanya adanya baik dan buruk itu ciptaan Allah Ta'ala. Pada penjelasan selanjutnya yaitu tentang rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang rukun Islam yang kedua yaitu mendirikan sembahyang ataupun sholat 5 waktu. Yang rukun Islam yang selanjutnya yaitu memberi zakat atau melaksanakan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan rukun Islam yang kelima adalah haji, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Materi pendidikan agama Islam berbasis ICT ini merupakan materi dengan menggunakan teknologi atau menggunakan pendekatan pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat mendukung proses pembelajaran, bisa melalui internet ataupun melalui multimedia, video pembelajaran dan lain sebagainya. Pada materi selanjutnya yaitu bahan ajar dalam pelaksanaan pembelajaran PAI berbasis ICT. Bahan ajar yang diperlukan untuk membuat pelaksanaan pembelajaran PAI berbasis ICT yaitu yang pertama menggunakan video pembelajaran.
Karena dalam menggunakan video pembelajaran ini akan lebih menarik dan lebih mungkin menimbulkan kepemahaman yang lebih bagi para santri-santri maupun para siswa-siswa yang lain. Ada yang selanjutnya aplikasi mobile, modul interaktif, kuis online, diskusi online, dan situs web pembelajaran. Ya, situs web pembelajaran ini seperti yang saya kutip dari NU Online tentang materi iman dan rukun Islam. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, yaitu ibu dosen memberikan pada pertemuan selanjutnya ibu dosen memberikan soal ujian tengah semester atau UTS, yang mana soal tersebut bertepatan dengan mendekati hari raya. Jadi mudah-mudahan ujian kali ini saya mendapatkan nilai yang baik dari ibu dosen. Demikianlah rangkuman materi yang saya ambil dari tugas-tugas materi dari ibu dosen dari awal sampai akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.